Selamat malam pemirsa, di tengah sibuk mengurusi pandemi dan berbagai macam dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini, tiba-tiba saja Ahok yang sudah lama tidak terdengar namanya membuat riuh dengan komentarnya yang menguliti perusahaan Pertamina, tempat di mana ia menjabat sebagai komisaris utama. Tentu ini menjadi pertanyaan, ada apa kemudian tiba-tiba Ahok membicarakan perusahaan yang seharusnya ini bisa dikelola dengan baik karena fungsinya beliau sebagai komisaris utama. Untuk itulah pada malam hari ini kita mencoba untuk mengelaborasi lebih jauh apa kemudian maksud dibalik pernyataan Pak Ahok, termasuk bagaimana sebenarnya kondisi industri migas tanah air yang membuat Pertamina merugi hingga 11 triliun rupiah pada semester pertama di tahun ini. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Arya Sinulinga yang merupakan staf khusus Menteri BUMN. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kalau senyumnya sehat ini sepertinya lancar BUMN ini ya. Berikutnya ada Prof. Hendrawan Supratikno, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Prof. Hendrawan, selamat malam. Selamat malam. Sehat Prof? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Pak Said Didu yang merupakan sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010. Mas Said sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah merah-merah sehati kita kayaknya. Jaket pembagian. Oh, iya. Dan ada Pak Satya Yuda yang merupakan pemerhati energi, pendiri Indonesian Energy and Environmental Institute. Pak Satya sehat? Selamat malam. Alhamdulillah. Ini kalau tanya soal energi beliau ngelontok karena udah lama banget di Komisi 7 pada periode sebelumnya. Tapi kita coba tanya ke Mas Arya dulu deh. Mas Arya, ini Menteri tahu ya kalau Pak Ahok mengeluarkan statement ini dan ketika ini keluar sudah sepengetahuan Menteri ya? Maksudnya Pak Menteri Ari, ketika beliau mengeluarkan sepengetahuan, statement. yang enggak lah. Kita tahunya di publik aja, di media. Tiba-tiba tahu muncul itu ya? Iya. Oh, jadi sebelum beliau mengeluarkan itu memang tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Kamu nih pintar banget bilang gak ada koordinasi. Mancingnya jago. Malah masa izin. diperhalus Mas Arya. diperhalus. Karena kan apa yang beliau sampaikan ini kan internal dari perusahaan yang tentunya bisa berdampak signifikan karena Pertamina ini merupakan istilahnya perusahaan strategis di negeri ini. Ya, kami sih anggap itu sebenarnya persoalan internal mereka gitu ya. Apalagi Pak Ahok kan komod di sana. Jadi persoalan internal mereka. Jadi diselesaikan aja. Jadi kalau masalah hutang gitu kan Pak Ahok komod ya. Jadi dia punya hak dan dia tahu kok setiap hutang itu harus atas persetujuan beliau juga bersama komisaris lainnya. Walaupun kolektif ya, bukan perorangan. Tapi jadi artinya apa yang ada di sana ya itu persoalan internal mereka gitu. Silakan selesaikan. Kami support. Kami support komisaris, kami support direksi untuk memperbaiki Pertamina. Sejak awal kami kan udah mantau juga melihat semua. Pak Erick itu memang banyak banget mengkritisi Pertamina gitu. Makanya kita dorong nih Pertamina untuk semakin baik. Makanya kita bilang selesaikan di dalam. Bereskan di dalam. Ada masalah, ada mafia, bereskan di dalam. Ada urusan proyek-proyek belum selesai, selesaikan. Mana yang tertunda mangkrak-mangkrak, selesaikan. Itu tugas Pak Ahok sebagai komisaris utama. Tapi dari catatan apa yang Pak Ahok sampaikan ini, apakah itu juga menjadi perhatian dari Kementerian BUMN ya Mas Arya? Perhatian, itu udah kita sampaikan juga. Makanya rutin, kita kan punya pertemuan rutin ya. Ada pertemuan rutin hampir biasanya kan sebulan sekali itu ada pertemuan rutin antara Komut dirut ke Pak Menteri atau Pak Wamen yang membidangi bidang masing-masing BUMN-nya. Jadi rutin kok dipanggil permasalahan mereka apa yang harus ditanggulangi, apa isu yang berkembang, itu ditanggulangi di dalam. Silakan diselesaikan dalam aja. Jadi kita sih melihatnya harusnya di dalam aja mereka bicara-bicara gitu. Ngobrol-ngobrol dalam lah. Ini kan kami melihatnya ini perlu komunikasi lebih lincah antara komisaris direksi. Dan tapi direksi Pertamina. itu masalah komunikasi itu juga muncul perlu dalam ngopi-ngopi itu karena mungkin corona mungkin udah susah kali. Jadi PSBB jarang ngopi-ngopi. Jangan-jangan pas meeting di via conference itu mati terus sinyalnya. Jadi nggak jelas, sinyalnya terganggu. Jadi mungkin komunikasinya perlu sama-sama diintenskan lagi lah gitu. Dari pertemuan terakhir apa sih yang menjadi permasalahan Pertamina Mas Arya? Kan kita ini masalah corona kan mau nggak mau kan ada penurunan konsumsi. Penurunan konsumsi kan jadi persoalan utama kita juga. Sementara sisi lain ketika kemarin dibeli minyak-minyak kita yang diimpor itu
itu dibelinya dengan harga yang lama gitu. Masih tinggi ya? Masih tinggi, kemudian gudang udah penuh. Gudang udah penuh, jadi ketika konsumsi masih turun, ini gudang masih terisi terus. Ketika harga turun, Ya, itu ikut turun. susahnya kita mau beli, nggak ada gudang, nggak ada tempat penyimpanan minyaknya. Ini kan mempengaruhi pendapatan Pertamina gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa kami juga, makanya Pak Menteri mengatakan bahwa beliau memaklumi bahwa ini Pertamina mengalami kerugian 11 triliun itu maklumi banget. Makanya ketika ditanya, apakah komut akan dicopot atau dirut bisa dicopot? Itu Pak Menteri bilang nggak ada dicopot-copot. Pak Erick itu tahu ini problem utama mereka, maka harus disupport betul gitu. Karena tahu betul bagaimana Pertamina kondisi sekarang gitu. Jadi itu yang sekarang dialami oleh Pertamina. Kondisi memang corona ini tapi kita syukur juga ya. Ya bukannya karena kita di Indonesia bahwa rugi pun syukur gitu, enggak gitu. Tapi melihat kondisi. Ekosistem yang ada, lihat perusahaan-perusahaan yang lain yang ada, ini Pertamina juga termasuk perusahaan yang kerugiannya tidak begitu dalam dibandingkan yang lain gitu. Jadi average lah ya, ya dengan kondisi yang sedemikian rata-rata lah ini. ya, masih bisa dibilang cukup baik. Apalagi sekarang mereka kemarin sudah dapat juga sekitar 6 triliun tambahan pendapatan baru gitu. Itu saya rasa sesuatu inilah langkah-langkah yang terus dilakukan oleh direksi ini. Direksi Pertamina ini nggak bisa tidur nih sekarang sama Pak Erick dikejar terus. Karena kan kejarannya betul-betul berbahaya. Kalau nggak ditanggung lagi akan berbahaya gitu. Jadi sistematis, terstruktur dan masif kerusakannya. Bener ya, Bang Said bener ya, gitu ya kira-kira. Kayak pemilu aja. Bang Said, kalau Bang Said lihat sejak zaman dulu hingga sekarang sepertinya permasalahan Pertamina mulai dari mafia, rente dan lain-lain. Ini masih menjadi catatan sekalipun Pak Ahok yang harapannya bisa mengatasi hal itu masih ada tuh ternyata. Mungkin karena terlalu susah ya sampai bicaranya ke media gitu ya. Saya melihat selamat datang kembali Ahok ke dunianya. Ahok tuh baru Ahok kalau kontroversial. Kalau nggak kontroversial udah ganti nama. jadi dia kontroversial. Nah, saya mengikuti semua apa yang diucapkan. Yang menarik adalah ada beberapa hal. Satu adalah ini tugas dia semua. Jadi seakan-akan Ahok ini mengeluh, dia tidak mampu melaksanakan tugasnya dan disampaikan ke publik. Jadi itu pertanyaan saya, apakah dia mau memperbaiki atau sudah angkat tangan? Aku udah nggak angkat tangan nih. Karena tadi dicopot maksudnya? Ya, karena semua yang disampaikan tugas komisaris. Seperti umpamanya, dia menyatakan direksi sering ke menteri. Lah itu tugas komisaris ke menteri, bukan tugasnya direksi. Kalau perlu komisaris ke presiden. Saya dengan Bung Arya dulu waktu ini menyatakan tugas Ahok itu 4, ke presiden, ke DPR, ke Menteri SDM, ke Menteri Keuangan, nagih utang dan lain-lain. Loh itu tugas dia, tapi nggak ada dilaksanakan. Nah ke dalam itu juga tugas dia semua. Jadi saya menyatakan ini tugas eksternalnya dia nggak mampu, terus ke dalamnya itu adalah saya membayangkan apa yang dikemukakan itu adalah itu rapat internal komisaris dan direksi membahas sesuatu dan Ahok menyampaikan usulan bocor gitu. Jadi usulan pribadinya bocor ke publik itu kayak kira-kira gitulah. Itu kan umpamanya gaji kenapa begini tuh. Saya lama di BUMN, saya berapa kali komut, itu kerjanya komut tuh, marah-marah kayak gitu. Jadi itu ini Ahok ini nggak bisa lagi mengendalikan ke dalam dan nggak bisa lagi melobi keluar. Jadi perlu, nah yang menarik, menohok terlalu jauh gitu, menohoknya terlalu jauh. Saya kasihan juga menterinya Pak Arya ini. Baru beberapa hari beberapa hari masang badan. Oh iya. Bahwa Ahok nggak salah, diri nggak salah walaupun rugi 11 triliun. Tahu-tahu kena uppercut hari ini oleh Ahok gitu kan. Uppercut. Kantornya harus dibubarkan segera gitu. Ini uppercutnya ampun deh. Nah, semua di uppercut gitu. Jadi saya bilang ini Ahok ini lagi apa gitu. Apakah sudah menyerah ataukah sebenarnya ada tujuan lain gitu. Karena kalau saya sih membacanya menyerah dia. Dia sudah menyerah, aku nggak mampu nih gitu loh, sehingga mohon pertolongan publik, aku nggak kuat nih, kira-kira ininya. Jadi kan semua substansi itu substansi tugas komisaris, bukan nggak ada tugas yang lain. Berarti separah apa sebenarnya Bang Said bicara tentang mafia, bicara mengenai rente, bicara mengenai lobby-lobby yang ya dalam tanda petik. Saya katakan itu isu yang harus diselesaikan, itu isu yang harus diselesaikan dan itu kalau komut mau itu selesai kok. Karena begini. Saya kaget waktu dia juga menyatakan saya tidak tahu kok ruginya 11 triliun.
Kan begini, rapat komisaris itu selalu 1 bulan minimal sekali. Pertamina biasanya 2 minggu. Kenapa? Karena Komut Pertamina itu wewenangnya sangat tinggi, berbeda dengan BUMN lain. Itu dia belanja minyak hampir tiap hari loh. Dan itu komisaris harus setuju. Dia membayar utang hampir tiap hari. Komisaris harus setuju. Dan setiap rapat itu pasti komisaris itu wajib menyampaikan neraca bulan itu. Neraca bulan itu, ruginya berapa, labanya berapa. Terus Ahok menyatakan saya nggak tahu loh, apakah dia tidur saat memimpin rapat? Kan Komut yang memimpin rapat. Atau mungkin sinyalnya kayak tadi hilang-hilang, karena rapatnya kan by conference. Ya udahlah, saya beginilah. Saya berharap, saya kan dulu menyatakan, kalau Ahok tidak berubah, maka dia pasti gagal menjadi Komut Pertamina. Mang Arya masih ingat tuh. Kalau dia nggak berubah, ternyata belum berubah. Belum berubah, masih Ahok yang asli. Jadi saya nyatakan malam ini, Ahok hari ini lahir kembali. Seperti Ahok yang kita kenal gitu. Lahirnya Ahok kira-kira judul kita pada malam hari ini seperti itu. Tapi seperti apa kemudian catatan dari pemerhati energi, karena Pak Satya juga sedemikian lama di Komisi 7 dan juga di industri migas, dan bagaimana kemudian catatan dari Prof. Hendrawan berkaitan mengenai hal ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Undang-undangnya. Kita lanjutkan kembali, langsung kita tanya sama Pak Satya deh. Pak Satya dulu sedemikian lama di Komisi 7 dan bermitra dengan Pertamina. Nah, masalah yang kemudian disampaikan Ahok ini sepertinya masalah-masalah lama. Begitu Pak Satya? Ya, saya melihat apapun juga ya, esensinya itu kan bagaimana untuk supaya industri itu, industri yang paling tidak Pertamina di sini lebih baik. Dan begitu ininya, apa esensinya. Kalau soal narasinya disampaikan seperti itu ya tadi sudah dikomentari banyak. Nah, cuman saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa industri migas nasional saat ini atau bahkan dunia itu situasinya tidak mudah. Ya, seperti tadi yang disampaikan sama Bung Arya, ya kita itu tidak punya namanya strategic petroleum reserve. Sehingga pada waktu harga minyak turun, ada satu pemikiran bagaimana kita mau impor banyak. Karena ini kita kayak hedging gitu kan, kita ambil, habis itu kita store, kita nggak punya store. Ya, tadi beberapa lapangan itu mempunyai tank yang idle. Nah, itu dimanfaatkan, itu pun jumlahnya sekitar 11 sampai 12 juta barel waktu itu, dan itu hanya untuk 4 bulan lah sekitar. Jadi itu salah satu aspek yang menurut saya salah satu bentuk kesulitan. Hari ini industri pada umumnya kalau industri energi atau migas itu kena double hit kan. Yang pertama adalah harga minyak yang turun, yang kedua adalah pandemi. Dengan adanya pandemi, social distancing itu otomatis mengurangi daripada demand, ya sehingga semua direview kembali. Ya itu pada dasarnya seperti itu. Di multinational corporation, di perusahaan-perusahaan minyak besar itu mereka memotong capital expenditure itu sampai 30%. Jadi kalau dulu dia sampai sekitar 300 billion US dollar in total ya seluruh dunia, sekarang tinggal 260 billion US dollar. Jadi kita melihat bahwa ada satu fenomena dan gejala yang kita harus bagaimana mengantisipasi dan survive. Ya maka saya bisa memahami apabila ada dinamika di dalam sebuah industri, termasuk BUMN yang terkemuka ini di dalam rangka untuk membenahi gitu. Walaupun dari sisi laba rugi ya kalau kita melihat ya kita melihat tren ya sekarang ini yang gain itu cuman Aramco yang dia masih bisa mencatat sampai 6 billion US dollar itu sebagai profit. Yang lain loss semua, mulai Chevron, BP, Total, itu semua loss. Nah, tetapi kita tidak macet di situ kan. Apapun juga Indonesia itu defisit. Ya, sehingga kalau kita bisa memenuhi konsumsi domestik, itu sudah menurut saya cara kita bertahan, sudah bagus gitu. Maka kita meminta sebetulnya kepada teman-teman atau di industri itu untuk bagaimana bisa mengkapitalisasi daripada cadangan yang ada. Kita masih ada 70 cekungan yang tidak pernah dibor, masih belum tereksplor. Nah, itu kan bisa menjadi satu cara bagaimana mengattract mereka untuk bisa memasuk di dalam cekungan-cekungan yang masih potensial untuk dikembangkan. Nah ini kita kembali lagi, pemerintah sudah bagus ya hari ini dia memberikan satu fleksibilitas untuk memilih tipe kontrak. Dibandingkan yang sebelumnya, sebelumnya kan meminta harus misalkan mengatakan pada salah satu tipe kontrak. Sekarang dibuka semua. Jadi investasi bagaimana caranya dia masuk. Bayangkan saja hari ini yang namanya Exxon, Chevron itu keluar dari Malaysia. Exxon dengan Murphy yang keluar dari Malaysia. Ya Exxon, Chevron keluar juga dari North Sea. Bayangin ini kan sesuatu yang mereka sudah di sana for years ya. Sekarang mereka sudah melakukan.
Tetapi ada beberapa negara seperti Irak dan Brasil itu malah menjadi tujuan investasi hari ini. Nah, maka kita Indonesia harusnya dalam konteks seperti ini kita berbenah bagaimana mengattract ya untuk mereka itu masuk. Maka banyak sekali diskusi yang sekarang berjalan. Misalkan membuat lapangan-lapangan yang tadinya tidak ekonomis itu direvisi semuanya. Ya splitnya dirubah dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mereka masih bisa untung di saat yang sulit. Nah ini menurut saya menjadi catatan ataupun PR-PR kita ke depan di sela-sela kontroversi ataupun pada satu pernyataan yang demikian. Saya sih melihat Pertamina luar biasa kerja keras ya dalam hal ini karena apapun juga sebagai industri ataupun BUMN yang terkemuka itu banyak achievement juga yang dilakukan ya, despite dari apa yang disampaikan tadi gitu. Kita harus mengapresiasi beberapa langkah-langkah yang dilakukan seperti misalkan di sisi hulu bagaimana mereka masih melakukan seismik ya. Itu tidak mudah loh. Saya katakan di hari sekarang ini ya. Orang bisa melakukan seismik itu dengan social distancing seperti sekarang ini. Harus kita apresiasi. Kita mau mobilisasi orang hari ini itu mereka harus kena peraturan COVID ya, protokol COVID bagaimana harus diisolasi dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi proyek yang sedang berjalan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pertamina paling tidak dalam beberapa aspek. Tapi sepengalaman Pak Satya ya, ini kan sudah lama juga bermitra dengan Pertamina, sudah lama juga di Komisi 7. Pernah ada yang komut, fungsinya sebagai komut, tiba-tiba curhat di media yang akhirnya membuka apa yang terjadi di internal perusahaan. Saya sepanjang saya tahu kan masalah-masalah internal tidak jarang sekali mengemuka ya. Dan tidak boleh. Nggak boleh. Peraturannya demikian. Boleh ya? Ya, tetapi jarang sekali mengemuka ya. Tetapi substansinya mungkin sama. Mungkin ada komut yang sebelumnya mungkin mengkritiki yang sama, tetapi lebih diberikan di dalam kita lingkaran cium baunya, tertutup. Kita bisa dengar ya jangan dibuka lah siapa yang kentut betul. gitu ya. Prof. Hendrawan gimana dok kalau ngelihat kondisi ini? Ya tadi yang dikatakan oleh Pak Said Didu, kalau bukan tidak kontroversial, bukan Ahok. Jadi saya kira sewaktu Ahok ditunjuk sebagai komisaris utama, itu pun juga sudah kontroversial. Harus siap dengan rangkaian kontroversi yang akan dilahirkan. Tetapi sejauh etikatnya baik saya kira dan dia bertanggung jawab untuk itu, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dengan tadi apa yang perspektif yang disampaikan Pak Satya Yuda kita bisa mengerti lah. Jadi Ahok ini kan tipe yang orang yang memang memerangi patologi normalitas, the pathology of normalcy. Jadi sesuatu yang normal, stabil, status quo, tetapi mengandung benih-benih tadi tata kelola yang tidak baik, inefisiensi yang melembaga dan seterusnya, dia perangi. Ya. Di politik kan juga begitu, ya sesuatu yang nampaknya mapan dan seterusnya dia perangi. Nah, saya merasa tadi Pak Didu kan mengatakan ini menyerah atau apa begitu. Kalau saya lihat dia tidak menyerah. Ahok bukan tipe orang yang menyerah. Ya, menurut saya dia sedang berusaha menciptakan impetus perubahan dari dalam dia melakukan hal yang sama. Nah, mungkin dia merasa kalau dari dalam aja cukup, sudah 30 tahun yang lalu berubah. Komisaris utama banyak sekali berganti-ganti dan tidak ada perubahan. Itu sebabnya, wah kalau begitu daya dorongnya kurang, dihantam dari luar begitu. Jadi perubahan kan bisa dari dalam, dari luar. Dan ini Ahok melihat ini saya hanya menduga-duga sekali lagi. Iya. Ini karena Pak Ahok tidak kita undang ke sini gitu ya, dan tidak mau diundang ke sini. Case in point ini, Pertamina ini perusahaan yang sangat besar, satu perusahaan yang tagline-nya go global, ya. Kemudian kalau ini dibenahi mungkin multiplier efeknya akan ke seluruh badan usaha milik negara yang lain. Karena BUMN ini jujur saja sebenarnya, saya dulu dengan Pak Said Didu di Komisi 6, Pak Said Didu, BUMN ini sampai ada yang mengatakan badan usaha milik nenek moyang. Ya. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 mengatakan bahwa PMN yang digerujuk ke BUMN itu selama ini 2.379 triliun. Bayangkan. Dan Bu Sri Mulyani dalam rapat akhir Agustus dengan Komisi 11 baru bisa menyampaikan PMN dari tahun 2005 sampai 2019 404 triliun. Jadi saya mengatakan memang ini harus dibenahi betul. Karena apa? BUMN sesuai dengan apa mandat pasal 33 konstitusi kita memang menjadi agen perubahan lah. Ya. Kalau ini tidak dibenahi, ya berat kita untuk ke depan menjadi negara yang lebih maju. Hanya memang kalau soal narasinya tadi
Saya sendiri berpendapat ya mesti harus pedal gas dengan pedal rem lah. Jangan sampai jangan blong. sampai blong remnya, itu kan saya selalu mengatakan begitu ya. Itu saja, tapi Prof, Brigita. kalau ini tadi kan ada banyak catatan mulai dari mafia, mulai dari rente. Apa itu juga yang jadi catatan Prof ketika dulu di Komisi 6 dan melihat sekarang Pertamina ini? Iya, dan memang sekali lagi ya, di mana ada sumber daya yang besar, ya, kemunculan oligarki, kemudian mafia, rent seekers, itu biasa saja. Itu sebabnya bagaimana regulasi ditegakkan, bagaimana pengawasan dilakukan tanpa pandang bulu. Itu harapan kita kepada Pak Erick Thohir ya, sebagai profesional yang masuk. Ya. Erick Thohir kan bukan orang politik ya, masuk di BUMN dan dibantu oleh Panglima Gajah Madanya begitulah. Ya, Pak Arya ini kita harapkan betul-betul dibenahi secara serius. Dulu Pak Said Didu luar biasa. 5 tahun Pak kita ya bermitra dan kita terus sama beliau juga toh? Iya, Komisi 7. Oh, di Komisi 7 ada spesifik ya. Ya, perubahan-perubahan. Karena kalau BUMN-nya loyo, berat kita. Tapi apa ini juga yang rente itu juga yang kemudian membuat pada akhirnya kita nggak bangun-bangun kilang, hasilnya ketika harganya murah, pada akhirnya kita nggak bisa punya storage. Sesaat lagi kita lanjutkan, tetap bersama kami. Dalam hal merubah untuk lebih baik, ya wajar-wajar saja sih. Cuma mungkin lebih ke arah yang beretika mungkin ya kan, terus yang berstrategi dalam membuka seluruh permasalahan yang ada di internal perusahaan Pertamina, seperti itu kira-kira. Kalau dilihat secara etika perusahaan sebenarnya enggak juga, karena beliau kan punya wewenang sendiri, kayak nggak perlu dibuka ke publik dan dibenahi dari dalam, tapi melihat kita mungkin masyarakat udah gemes ya ngelihat kesalahan yang, jadi kita bisa mendukung lah apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Menurut saya secara profesional sih wajar-wajar aja, karena ya beliau punya nama besar untuk turut membereskan Pertamina. Jadi menurut saya dengan segala sifat aslinya kita menunggu gebrakan beliau, namun sampai sekarang ya sepertinya Pertamina belum banyak melakukan perubahan. Kalau menurut saya pribadi sih nggak seharusnya sebagai komisaris utama melakukan hal ini gitu. Apalagi dia adalah bagian dari perusahaan tersebut. Nggak seharusnya dia melakukan kayak gitu. Kalau memang ada rahasia atau apa, seharusnya Ahok menjaga itu, dan mungkin kalau memang ada kendala bisa didiskusikan dengan divisinya masing-masing gitu. Nggak perlu sampai ke expose keluar sih, dari saya gitu sih Pak. Ya, sebagai profesional dengan segala macam hal itu sebenarnya wajar kalau dikeluhkan. Tapi ketika ini kemudian keluar, secara etik nggak bagus. BUMN bakal panggil nggak? Gini, kita tuh rutin manggil. Jadi rutin memanggil Komut, rutin memanggil Dirut. Karena di Pak Erick ini kan sekarang ada perubahan besar gitu ya. Bahwa komisaris itu memang dikasih kewenangan besar, dan Pak Erick itu sekarang memang pingin dengar langsung dari komisaris. Sebelum-sebelumnya kan komisaris kayak seperti jabatan ini aja gitu. Sekarang malah kita komisaris pun dievaluasi tiap 3 bulan loh oleh Pak Erick ini. Sekarang yang namanya direksi udah nggak tenang lagi hidupnya. Dulu kan mungkin 5 tahun gitu periodenya. Sekarang enggak, tiap saat bisa ganti. Kita tahu kan BNI misalnya, baru berapa bulan ganti. Ya itu evaluasi Pak Erick ya seperti itu. Jadi memang, dan komisaris itu dikasih kewenangan besar. Makanya komisaris sekarang itu kan top-top semua tuh. Ada Pak Ahok, ada Pak siapa namanya bekas Gubernur BI, ada Pak siapa Menteri Kominfo itu ada juga. Rata-rata menteri berapa orang di komisaris kita, karena memang kita pingin serius menangani itu, karena kita pingin para profesional dan yang pernah berkecimpung di pemerintahan dan tahu dan paham korporasi juga itu jadi komisaris. Jadi dia bisa melihat dengan dalam gitu. Jadi BUMN bukan lagi badan usaha milik nenek moyang gitu ya. Makanya sekarang ini komut-komut itu rutin dipanggil sama Pak Wamen yang ada di, minimal Wamen yang ada di klaster masing-masing itu rutin. Komut tuh wajib ikut meeting sama Wamen-Wamen di klasternya. Itu wajib. Jadi saya rasa Pak Ahok juga pasti lapor juga di sana gitu. Jadi itu yang saya lihat ya yang dilakukan gitu. Jadi kita sih ini ya, kita melihatnya bahwa sekarang apapun keluhan Pak Ahok itu semua ayo benahi. Kami dari kementerian mengatakan ini langkah Pak Ahok udah benar nih. Silakan teruskan sama direksi, tapi komunikasi yang baik.
dengan direksinya. Karena dia punya kewenangan itu gitu loh. Beliau punya kewenangan memanggil semua direktur kok. Dia komod di sana, jadi berhak dia. Beliau berhak. Iya, kewenangannya ada, tapi kok masih aja curhat dari keluar ini. Gimana dong Bang Said, kalau dari catatan Bang Said, analisis ya? Saya katakan tadi, saya ulangi lagi, kalau nggak kontroversi bukan Ahok. Jadi saya ibaratkan ini koordinator tukang sampah di RW mengumumkan sampah di RW ku banyak gitu. Padahal tugasnya membersihkan sampah gitu kan. Itu kira-kira perumpamaan saya. Jadi koordinator sampah mengeluh dan memarahi RW-nya padahal ditugaskan oleh RW gitu. Kira-kira begitu. Padahal tugas dia. Saya melihat begini. Apa yang disampaikan saya dengarkan tuh yang 6 menit itu tugas Ahok semua kok. Tugas Ahok semua. Nah, yang menarik adalah menyerang seluruh kementerian, padahal di Pertamina itu ada wakil kementerian itu semua di komisaris. Wakomutnya tuh wakil menteri BUMN. Kenapa nggak marah aja ke wakil menteri? Kan tiap minggu ketemu. Ada dirjen dari SDM, ada dirjen dari Kementerian Keuangan. Kan bawahannya dia, bukan bawahan, maksudnya mitranya dia. Kenapa mesti marah keluar gitu loh? Jadi kayaknya kalau nggak marah ya memang bukan Ahok gitu loh. Jadi, nah kenapa dibuka di publik? Yang bahaya sekali adalah di dalam undang-undang perseroan, undang-undang ini, apalagi Pertamina ini ada obligasi. Obligasi itu berarti peraturan transparansi itu berlaku dan menjaga rahasia. Lama-lama Ahok bisa kena pidana loh, karena membocorkan rahasia perusahaan. Itu nggak boleh. Kalau lama-lama kecanduan dia menyampaikan ini, seperti umpamanya mengatakan pemerintah Pertamina mau utang, itu nggak boleh disampaikan karena mafia utang akan muncul. Itu nggak boleh. Nah, dia menyatakan akan ngutang begini, terus pernyataan, kenapa mesti akuisisi di luar? Tahu nggak akhirnya negosiasi yang akuisisi itu menjadi sangat lemah. Jadi semua proses itu nggak boleh dibuka karena sedang berbisnis. Nah, ini Ahok harus merubah dirinya menjadi insan korporasi, bukan insan politik. Bukan insan publik, bukan insan yang mencari popularitas. Popularitasnya adalah kalau Pertamina menjadi baik, itu baru berhasil namanya. Nah, Pertamina saya paham. Sebenarnya awalnya tuh saya berharap Ahok ini akan menyelesaikan banyak hal di Pertamina. Kenapa? Karena kita tahu dia orangnya presiden, dekat presiden. Nah, ini kok mengeluh sekarang? Apakah ada? Sebenarnya kan bisa kontak presiden, Pak saya menghadapi begini. Atau mungkin ada lebih kuat dari presiden di negara ini. Sehingga Ahok sudah nggak kuat lagi. Lama-lama kalau Ahok tahu alamatnya Tuhan, dia datang ke Tuhan mengadu tuh lama-lama tuh. Jadi menurut saya sih berharap Ahok, kewenangan dia miliki semua. Kewenangan dia miliki semua. Kerjakanlah kewenanganmu itu dan janganlah mengeluh. Kalau mengeluh itu sama dengan menyatakan aku sudah ampun, gantilah saya cepat. Kan kira-kira begitu kan mengeluh. Tukang sampah di RW saya kalau mengeluh, gua ganti. Gitu loh. Jadi kita tinggal tunggu ini benar diganti apa enggak itu. Padahal harapannya Pak Said enggak kan, dia tetap bisa bersih-bersih. Saya berharap penyakit ini jangan pindah ke BUMN lain. Kalau ini enggak ada teguran, enggak ada ini lain, maka komisaris lain bisa melakukan hal yang sama. Hal yang sama membuka ke publik. Jadi menurut saya titik ke Bung Arya ini harus ada teguran. Kenapa? Karena ini nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Karena kalau nggak komisaris lain bisa melakukan hal yang sama. Coba bayangkan kalau perusahaan TBK yang melakukan itu, maka langsung OJK kena pidana. Nah itu bahayanya. Jadi mungkin Ahok mungkin perlu kursus lagi lah, bagaimana menjadi insan korporasi, bukan insan publik gitu. Kalau nggak kuat, maka keluar dari Pertamina. Karena memang itu butuh disiplin. Disiplin ada yang diri. Dimungkinkan lebih tinggi, lebih kuat dari presiden. Yang membuat Pak Ahok pada akhirnya bisa jadi ini merupakan angkat handuk. Apa itu juga catatan dari Pak Satya dan juga Pak Prof. Hendrawan? Sesaat lagi kita lanjutkan, tetap bersama kami. Prof. Hendrawan sempat sampaikan sebenarnya kalau niatnya baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kebaikan ini pada akhirnya ditiru dan justru malah membuka aib, apalagi kalau perusahaannya sudah TBK kan repot. Gimana dong Prof? Ya itu kan saya ambil dari PP 45 tahun 2005. Jadi etikatnya baik dan bertanggung jawab ya itu menjadi bagian dari tugasnya.
untuk mengawasi penyelenggaraan perseroan. Jadi, tetapi sekali lagi memang begini, kalau kita di kampus itu diajarin ya, hierarki pengetahuan ya. Yang di paling bawah itu persepsi, di atasnya itu informasi, di atasnya pengetahuan. Nah, di atasnya pengetahuan ini wisdom, kebijaksanaan. Itu sebabnya kan saya selalu ingatkan ya, ngono yo ngono ning ojo ngono. Jadi tujuannya baik, etikatnya baik, tetapi kalau bisa dilakukan dengan cara yang lebih elegan, itu saya kira akan lebih dihormati ya. Ini kan sekali lagi kalau menyangkut perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik go public, tadi Pak Said Didu menyebut menerbitkan obligasi dan seterusnya, yang proses assessment rating obligasinya itu melibatkan lembaga-lembaga pemeringkat, ya ini kan juga kesannya tidak, malah secara hukum mungkin bisa dipertanyakan. Itu sebabnya, oke lah, saya mengerti Pak Ahok ini ingin membuat perubahan yang selama ini diinginkan oleh banyak orang tapi tidak berhasil ya. Jadi sehingga ada kekuatan dari dalam, ada kekuatan dari luar, yin yang ini, ya. Jadi seperti kalau di komik itu pendekar super sakti, ya. Ilmunya inti es dan inti api dijadikan satu. Ya. Tetapi tahu remnya lah ya, tahu remnya. Tapi kalau bicara mengenai ada yang lebih sakti dari ataupun lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan presiden, apakah ketika dulu masih di Komisi 6 ada catatan itu, Prof? Wah, ini harus dipetakan ya, power structure di BUMN ini kan harus dipetakan ya. Saya kira itu topik kita lain kali kan? Ya kan, betul ya Pak Arya ya? Topik kita lain kali Pak Said ya? Satu episode tersendiri, tapi Pak Satya udah siap-siap mau bicara, kita jeda dulu deh. Usai jeda biar Pak Satya bisa bicara lebih panjang lagi. Sebelum closing statement dari masing-masing narasumber, saya ke Pak Satya dulu. Ini kaitannya mengenai sestrategis itukah kemudian migas khususnya Pertamina ini hingga dimungkinkan ada kekuatan di atas presiden yang lebih kuat? Enggak, itu kan sudah cerita lama ya. Jadi banyak orang yang bilang bahwasanya banyak power gitu yang terlibat di dalam sebuah industri strategis, dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Ya di Petronas juga, makanya Petronas itu yang namanya presidennya CEO-nya Petronas report directly to Prime Minister. Oh, kan begitu kan. Itu yang terjadi di sana, dan Indonesia juga pernah seperti itu. Dulu ada DKPP langsung ke Presiden Soeharto, ya kan, pada waktu Pertamina zaman dulu. Jadi menurut saya kalau orang ada persepsi seperti itu dan terjadi, saya pikir sesuatu yang wajar lah di dalam hal ini. Cuman masalahnya yang saya ingin garis bawahi di sini, jangan sampai kontroversi ini itu akan menghilangkan substansi. Ya, karena publik ini kan senang sekali dengan kontroversi gitu. Orang akan melihat seakan-akan itu salah gitu. Tapi substansinya dilupakan. Nah, saya ingin substansi-substansi yang bagus yang dikemukakan oleh Pak Ahok itu tidak lanjuti. Ya, karena ini menurut saya bagaimana cara menghadapi dan survive sebagai industri strategis nasional. Ya, tadi kan saya sudah coba sampaikan bagaimana tingkat kesulitan di dalam industri migas, ya baik Indonesia ataupun juga internasional ya di dunia ini. Maka kita saatnya lah kita berbenah, kita semua mengambil hikmah gitu ya dari apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Kalau itu niatnya baik, saya yakin itu tujuan utama untuk memperbaiki industri kita. Saya pengen sekali Pertamina itu akan balik lagi menjadi paling tidak satu di dalam 500 Fortune Company ya. Dan mudah-mudahan dengan subholding dan lain sebagainya itu akan lebih bisa mengejar profit yang bagus gitu, karena mereka strategi bisnisnya sudah berbeda sekarang ya. Masing-masing subholding harus punya performance yang bagus untuk meningkatkan profitabilitas daripada masing-masing industri itu. Satu kalimat dari masing-masing narasumber, mulai dari Pak Satya deh, satu kalimat saja berkaitan mengenai tema kita. Ya, saya berharap semuanya pasti ada hikmah positif. Ya, kita berharap ini semua akan menjadi hal yang baik ke depannya dan menjadi pelajaran juga ya bagi semuanya. Saya pikir Kementerian BUMN juga merupakan satu kementerian yang mempunyai tugas untuk menertibkan, untuk memberikan guidance gitu ya, agar semua governance-nya masuk. Ya, ini kan sebetulnya masalah corporate governance saja. Nah, tetapi substansi tadi jangan dilupakan. Pak Said. Ya. Saya menyatakan substansi yang dilempar Ahok itu substansi ece-ece. Bukan substansi Pertamina. Bukan substansi Pertamina yang sebenarnya. Substansi Pertamina lain dari itu. Jadi harusnya Ahok tuh keluar dengan isu yang besar. Kenapa Pertamina rugi? Itu harusnya dia. Kenapa rugi? Dia uraikan ke publik. Karena
Saya paham ruginya itu karena beban dari pemerintah. Harusnya Ahok menyatakan kami beban pemerintah loh. Nah harusnya Ahok itu. Jadi jangan gaji dipersoalkan malah terlalu ece-ece. Jadi maksud saya ini Ahok harus berubah menjadi insan korporasi dan bukan tempatnya cari popularitas di Pertamina, cari profit di Pertamina. Oke, Prof. Hendrawan. Iya, menurut saya persaingan antar bangsa di masa depan itu persaingan antar organisasi bisnis, persaingan tata kelola antar bangsa. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang tata kelola BUMN, saya kira ini pintu masuk yang tepat. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita belajar dari apa yang sedang kita perdebatkan ini. Oke. Mas Arya terakhir. Ya ini Pertamina kan sekarang mengalami restrukturisasi yang cukup masif ya. Dan kita tahu Pertamina yang dulu gemuk banget, direksinya 11 atau berapa gitu, sekarang tinggal 5. Kemudian kita mulai membenahi yang namanya subholding ini, Pertamina. Jadi memperkuat subholding yang nantinya bisa mungkin melenggang ke bursa atau dan sebagainya gitu. Sehingga bisa memperkuat dan memperbesar Pertamina. Jadi kalau bagi kita apa yang dikemukakan oleh Pak Ahok ini adalah masukan bagi di dalamnya sendiri, dan kita berharap Pak Ahok ke dalam makin kencang, makin kencang, makin membenahi Pertamina, karena bagi kita dengan kami kementerian jelas sebagai pemegang saham yang mewakili pemegang saham, kita jelas kita akan minta KPI dari teman-teman semua, baik itu komut dan komisaris dan direksi, bagaimana efisiensi yang ada di Pertamina, bagaimana membuat impor kita makin turun gitu ya. Kemudian bagaimana memberdayakan cekungan-cekungan minyak kita, bagaimana kita membangun kilang gitu ya. Dan itu adalah KPI-KPI mereka sama-sama, baik komisaris maupun direksi. Karena dan ujungnya nanti adalah berapa dividen yang diberikan oleh Pertamina kepada negara. Ini sangat penting dan kami kementerian akan menggedor terus. Jadi kami akan mendorong Pak Ahok untuk terus membenahi di dalam. Bagaimana supaya memperkuat di GCG di dalamnya. Gitu sih. Ini sebenarnya momen kok untuk kita bisa berubah, berbenah, dan paling tidak menjadi lebih baik. Jangan kemudian ini merupakan usaha untuk mencari popularitas dalam tanda petik, karena sudah bukan waktunya lagi. Berbenah itu yang diupayakan agar BUMN ini bukan cuma badan usaha milik nenek moyang, tapi benar-benar menjadi badan usaha milik negara. Terima kasih Pak Satya, terima kasih Prof. Hendrawan, Mas Arya, dan juga Pak Said. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.